Ibu Ismawati Septiningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Perkenalkan, saya Rosa Fania Narawinda Naraswari Turandi dengan NIM E002103 dan saya Fania Putri Kesantia dengan NIM E002437. Perkenalkan, kami untuk mempresentasikan kasus posisi dan surat gugatan mengenai gugatan cerai. Kasus posisi. Penggugat Amanda Christia, seorang perempuan warga negara Indonesia berusia 32 tahun, beragama Kristen, memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi nomor 145, Kelurahan Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, menggugat Adi Christian Raharja, seorang laki-laki warga negara Indonesia berusia 35 tahun, beragama Kristen, memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi nomor 145, Kelurahan Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan agama pada tanggal 15 Juni 2017 di Kota Surakarta, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pengasuhan penggugat. Pada awal perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis. Namun sejak sekitar tahun 2025 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh perubahan sikap dan perilaku tergugat. Bahwa tergugat terbukti menjalin hubungan perselingkuhan dengan sesama jenis atau laki-laki lain yang diketahui oleh penggugat melalui pesan elektronik, komunikasi media sosial, serta pengakuan langsung tergugat. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi penggugat serta merusak keutuhan rumah tangga. Selain itu, tergugat menunjukkan adanya penyimpangan orientasi seksual yang menyebabkan tergugat tidak mampu menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami secara lahir dan batin terhadap penggugat. Bahwa sejak terungkapnya perselingkuhan tersebut, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak, baik berupa nafkah kebutuhan sehari-hari, biaya rumah tangga, maupun tanggung jawab ekonomi lainnya. Penggugat selama ini terpaksa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan bantuan orang tua dan usaha mandiri, sedangkan tergugat bersikap abai dan tidak bertanggung jawab. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2026, di mana tergugat meninggalkan rumah bersama dan memilih tinggal terpisah tanpa izin serta tanpa kejelasan. Sehingga sejak saat itu antara penggugat dan juga tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan sebagai suami istri. Upaya musyawarah keluarga dan perdamaian telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena tergugat mempertahankan perilakunya dan tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga. Dengan hal itu, maka kami akan membacakan gugatan cerai dari penggugat. Surakarta, 6 Maret 2026, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 220 di Surakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Rosa Fania Narawinda Naraswari Turandi SHFH dan Fania Putri Kesantia SHFH. Fania Law Office berkantor di Jalan Adi Sucipto nomor 88 Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2026 bertindak untuk dan atas nama klien kami yang bernama Amanda Christia, berumur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dengan alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 145, Kelurahan Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan kepada yang bernama Andi Christian Raharja dengan umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 145, Kelurahan Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 15 Juni 2017 di Kota Surakarta dan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Surakarta hingga hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak yang hingga saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan. Yang dimaksud adalah pemeliharaan dari penggugat itu sendiri.
Kemudian, yang ketiga adalah bahwa selama perkawinan tidak terdapat harta bersama atau gonogini yang perlu dibagi, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dipertimbangkan menurut hukum. Kemudian yang keempat, bahwa pada awal mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar tahun 2025, ketentraman rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena tergugat tersebut terbukti menjalin hubungan perselingkuhan dengan sesama jenis atau laki-laki lain yang diketahui penggugat melalui komunikasi elektronik, pesan media sosial, serta pengakuan langsung dari tergugat. Kemudian yang keenam, bahwa perbuatan tergugat tersebut bertentangan dengan nilai kesusilaan, norma agama, serta kewajiban kesetiaan dalam perkawinan dan telah menimbulkan penderitaan batin serta tekanan psikologis yang mendalam bagi penggugat. Ketujuh, bahwa tergugat menunjukkan adanya kelainan orientasi seksual sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami secara lahir maupun batin terhadap penggugat. 8. Bahwa selain itu, tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya dalam jangka waktu yang lama, baik berupa kebutuhan sehari-hari maupun tanggung jawab ekonomi rumah tangga lainnya. 9. Bahwa sejak bulan Januari 2026, tergugat telah meninggalkan rumah bersama dan hidup terpisah tanpa izin, tanpa alasan yang sah, serta tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anak. 10. Bahwa sejak saat itu, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. 11. Bahwa penggugat telah berupaya melakukan musyawarah dan melibatkan keluarga untuk mendamaikan rumah tangga, namun tidak berhasil karena tergugat tidak memiliki itikat baik untuk memperbaiki keadaan. 12. Bahwa penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut melayangkan gugatan yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. 13. Bahwa hubungan emosional antara penggugat dan anak hasil perkawinan sangat erat dan penggugat sanggup memberikan nafkah serta perlindungan yang layak, sehingga sudah sepatutnya hak asuh anak ditetapkan berada pada penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menetapkan anak hasil perkawinan berada di dalam pengasuhan penggugat. 4. Menyatakan tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai suami secara lahir dan batin. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Rosaat Fania MBT SHMH, Fania Putri Kristantia SHMH. Baik, terima kasih Ibu. Sekian presentasi dari kami. Pergi ke Lewean membeli selasi, cukup sekian dan terima kasih.